أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون
بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير
In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Shadaqallahul azim. Terjemah surah Al-A'raf ayat 182. Maksud kami ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukannya demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. 173. Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedangkan kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang dahulu yang sesat? Maksudnya adalah agar orang yang musyrik itu jangan mengatakan bahwa nenek moyang mereka dahulu telah mempersekutukan Tuhan, sedangkan mereka tidak tahu menahu bahwa mempersekutukan Tuhan itu salah. Tidak ada jalan lagi bagi mereka, hanya meniru nenek moyang mereka yang mempersekutukan Tuhan. Karena itu mereka menganggap mereka tidak patut disiksa karena kesalahan nenek moyang mereka. 174. Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran. 175. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. 176. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Jikalau kamu menghalaunya, dijulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. 177. Sangat buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka menzalimi diri sendiri. 178. Siapa saja yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi. Hadis seputar ayat 172 sampai 174. 1. Dari Iyad bin Himar al-Mujashi'i radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam kondisi bersih atau suci. Lalu datanglah setan-setan menggoda dan memalingkan mereka dari agama mereka. Setan berupaya mengharamkan apa yang telah dihalalkan untuk mereka. Hadis riwayat Muslim. 2. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang yang dilahirkan dalam kondisi suci atau fitrah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat 175 sampai 177. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang meminta kembali pemberiannya seperti anjing yang menjerat kembali muntahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Asbabun Nuzul ayat 175. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an menuturkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Umayyah bin Abi As-Saqafi yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai orang yang beriman dalam syair-syairnya, namun hatinya kafir. Hadis riwayat Nasai. Ayatnya adalah, dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami beritakan ayat-ayat kami kepadanya, kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Ayat 179. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, maka mereka seperti hewan ternak. Bahkan lebih sesat lagi, mereka itulah orang-orang yang lengah. 180.
Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Maksudnya adalah jangan hiraukan orang-orang yang menyembah Allah dengan menyebut nama-nama yang tidak sesuai dengan sifat-sifat keagungan Allah, atau dengan memakai Asmaul Husna tapi dengan maksud menodai agama Allah dan mempergunakan Asmaul Husna untuk nama-nama selain Allah. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. 181. Dan di antara orang-orang yang telah kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan dasar kebenaran dan dengan ada umat yang memberi petunjuk dengan dasar kebenaran dan dengan itu pula mereka berlaku adil. 182. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. 183. Dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka, sungguh rencanaku sangat teguh. 184. Dan apakah mereka tidak merenungkan bahwa teman mereka Muhammad tidak gila? Dia Muhammad tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas. 185. Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala apa yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya waktu kebinasaan mereka, lalu berita mana lagi setelah ini mereka percayai? 186. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada yang mampu memberi petunjuk. Allah membiarkannya terombang-ambing dalam kesesatan. 187. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadaku kecuali secara tiba-tiba. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Asbabun nuzul ayat (184) sampai 186. Qatadah radhiyallahu anhu memaparkan bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdiri di atas bukit Safa. Bila menyeru kaum kafir Quraisy dengan menyebut satu persatu nama suku mereka. Mereka juga diingatkan tentang siksaan Allah yang pernah terjadi kepada kaum sebelum mereka dan di akhir kelak. Tiba-tiba di antara mereka ada yang berkata, sesungguhnya Muhammad itu gila. Ia berbicara terus-menerus semalam suntuk. Lalu turunlah ketiga ayat ini, hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan Abu Syaikh. Ayatnya adalah, dan apakah mereka tidak merenungkan bahwa teman mereka Muhammad tidak gila? Dia Muhammad tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas. Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan segala apa yang diciptakan Allah? Dan kemungkinan telah dekatnya waktu kebinasaan mereka, lalu berita mana lagi setelah ini mereka percaya? Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka dia tidak ada yang dapat memberi petunjuk. Allah membiarkannya terombang-ambing dalam kesesatan. Ayat 187. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ibnu Abi Qusair dan Samuel bin Zaid yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Hai Rasulullah, beritahu kami kapan kiamat akan terjadi, jika kau memang sungguh seorang nabi seperti pengakuanmu. Sebab sesungguhnya kami mengetahui kapan kiamat itu akan terjadi." Hadis riwayat Ibnu Jarir. Ayatnya adalah, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
Terjemah ayat 188. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Asbabun hadis seputar ayat 187 sampai 188 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kapan hari kiamat, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ilmu tentang kiamat itu ada di sisi Allah, dan aku bersumpah pada hari ini tidak ada orang yang usianya akan melampaui 100 tahun. Hadis riwayat Muslim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.